Banyak teman-teman yang tanya SEO itu apa Kak dan gunanya apa? Bermanfaat tidak dengan channel kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang SEO ya teman-teman ya. SEO itu sangat penting buat perkembangan atau viewer kita cepat naik ya. Di sini saya akan membahas tuntas ya, dan jangan skip biar tidak gagal paham. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Meka Tutorial. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang SEO. Mungkin para pemula atau teman-teman lain bingung apa itu SEO ya. Terus contohnya teman-teman yang baru gabung atau teman yang udah lama gabung tapi belum tahu apa itu SEO. SEO gunanya itu apa ya teman-teman? SEO adalah Search Engine Optimization, yaitu cara unik untuk mencari video kita biar ditemukan oleh orang-orang di beranda teman-teman. Contohnya ya teman-teman ya, apa guna SEO itu? Yaitu ya seumpama kita mau upload video ya, jadi kita di situ harus tepakan judul ya, judul yang tepat. Jadi judul itu harus mengandung kata kunci, yaitu terus deskripsi juga mengandung kata kunci, biar kata kunci tersebut kalau dicari di pencarian video kita itu walaupun nggak sama dengan contohnya ya YouTuber pemula gitu ya, di situ banyak YouTuber yang menjelaskan tentang YouTuber pemula. Di situ kita juga punya berpeluang video kita konten tadi bisa muncul di salah satu tersebut ya. Jadi kalau muncul di antara 1 sampai nomor 10 itu sudah bagus sih dalam pencarian teman-teman. Jadi di sini gunanya SEO itu ya. Jadi kita harus mengandung kata kunci ya. Deskripsi minimal itu 4 kata kunci, terus kita jelaskan contohnya YouTube pemula ya, YouTube pemula. Terus itu di sana cara mudah menjadi YouTube pemula ya gitu ya. Di situ kuncinya apa, terus kita jelaskan di belakangnya apa, deskripsinya itu gimana ya. Terus tag ya, tagnya itu harus diisi, nggak boleh dikosongin ya. Terus yang terutama itu thumbnail ya, orang yang mengeklik video itu tertarik dengan thumbnail kita ya. Mungkin isinya juga gitu-gitu saja ya, tapi kan oh ini thumbnailnya bagus, ini saya coba deh aku melihat thumbnail ini. Jadi kita berpeluang untuk apa itu video kita itu bisa dilihat orang. Di situ subscribe kita dan viewer kita itu juga akan menaik ya. Di sini kita pemula mungkin view kita sedikit dan kita di sini belajar, nggak mungkin gitu kita tuh harus naik gitu saja, nggak mungkin. Jadi kita tuh dari awal dulu ya. Itu yang dulu itu kan teman-teman senior kita itu juga begitu teman-teman. Jadi kayak kita tuh jangan nggak usah malu dengan view yang dikit, subscribe yang sedikit ya. Jadi sini kita mulai belajar gimana cara mengolah channel kita itu berkembang ya. Jadi sini kita sama-sama belajar, jangan sampai malu ya. Sini paham ya teman-teman. Dan di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada gimana ya saran dan jadi teman-teman ya, untuk pemula ya, untuk menaikkan subscriber dan viewer khususnya yang belum monet ya teman-teman. Jadi kita rajin-rajin mengupload video, dan saya sarankan untuk video-video tersebut adalah sama ya, jadi kan nggak campur-campur gitu ya teman-teman. Jadi harus sama dengan contohnya tutorial masak-masak, vlog-vlog gitu. Jadi pihak YouTube itu nggak bingung untuk merekomendasikan video kita tuh diletak di kumpulan mana gitu ya teman. Kalau video kita campur aduk, ada mancing, ada masak, ada game, ada tutorial, ada pokoknya campur aduk gitu, jadi pihak YouTube tuh bingung konten kita itu mau diletakkan di posisi mana. Jadi di sini untuk pemula itu ya harus konsisten dulu ya, jangan memandang kita harus monet, tapi apa itu kita konsisten mengupload video ya. Dan juga jangan patah semangat, nggak usah minder dengan view dan subscriber sedikit ya. Jadi kita di sini adalah memperbaik video kita. Jadi di situ nanti perlahan-lahan orang itu akan mengenal kita. Jadi gimana caranya Kak orang mengenal kita? Yaitu kita harus banyak-banyak menghadiri ya senior kita yang udah subscribe-nya ribuan atau
ratusan. Di situ kita lihat video mereka ya, mereka tuh minimal tuh 3 video dengan durasi full ya teman-teman. Di situ kita juga mendapat keuntungan, yaitu video kita juga direkomendasikan di channel besar tersebut ya. Jadi ya channel besar tersebut juga akan mendapat baik juga. Jadi nanti subscribe-nya mereka juga bisa menonton video kita. Kalau video kita menarik, mungkin dia akan melihat, oh video si A ini menarik, coba saya akan klik isinya gimana. Mungkin kalau kita pemula itu banyak kekurangan, tapi di dalam kekurangan itu kita bisa membenahi teman-teman. Jangan malu ya, di sini kita belajar. Nggak mungkin kita belajar itu langsung bisa, tuh nggak mungkin. Jadi kan kita benahi dikit sedikit, jadi tahu kekurangan kita gitu teman. Di sini paham ya teman-teman. Jadi apa gunanya SEO dan apa gunanya udah paham ya teman-teman. Di sini pemula jangan asal upload video, maksudnya karena itu monetisasi itu kalau kita gagal monet itu kita juga sia-sia. Jadi kita di sini harus konsisten ya, upload video itu jangan kalau game itu. Jadi paham teman-teman ya, untuk menaikkan viewer yaitu kita harus sering-sering menonton channel besar ya, jangan channel satu orang saja, 2, 3, 4 atau 5 orang ya, itu nggak masalah. Jadi per channel itu kita view di 3 video full, dari full, jangan 1 menit 2 menit, itu nanti akan kena spam ya. Kalau kena spam itu sia-sia teman-teman ya. Jadi kita harus ikhlas ya, di balik keikhlasan nanti akan mendapat berkah yang lebih baik ya, paham? Bentar ya, kita bagi video, kita masuk di video, lalu bagian konten kita klik ya. Di sini teman-teman, di sini kita harus siapkan thumbnail. Ini thumbnail ya, gunanya thumbnail ya. Terus ini kita klik bagian ini, pensil ya. Ini ya, sebelum video kita upload, lebih baik kita prepare dulu sebelum kita setting-setting seperti thumbnail, judul video, deskripsi, dan tag ya. Karena ketiga hal tersebut itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau udah kita share, judulnya nggak ada, thumbnailnya nggak ada ya, jadi kita bingung ya. Jadi susah ditemukan oleh orang-orang yang mencari tentang tutorial atau tentang konten-konten yang bersangkutan dengan video kita ya teman-teman. Jadi di sini kita harus siapkan thumbnail ya, judul, deskripsinya lebih itu ya, deskripsinya itu minimal 4 kata karakter atau 4 kata kunci ya. Contohnya subscriber hilang, itu kenapa, kita buat kalimat ya. Di sini disediakan 5.000 kata ya, kita bisa membuat kalimat sepanjang mungkin ya, semenarik mungkin. Yang penting ada kata kuncinya bersangkutan dengan video kita. Jangan asal buat deskripsi yang asal-asalan ya teman-teman. Terus di sini kita juga isi tag ya, di tag di bawah ya, tag kategori komentar lainnya. Ini kita isi juga ya, biar video kita juga bisa ditemukan oleh orang-orang ya. Di sini ya, contohnya punya saya, sebab subscriber berkurang tiba-tiba dan cara mengatasinya ya. Tuh kita cari di YouTube kita ya, kita masuk ke YouTube ya. Di sini ya, kita cari di sini ya, sebab, judul saya ya, sebab subscriber berkurang tiba-tiba dan cara mengatasinya. Udah muncul ya teman-teman ya, kita klik ya pakai pencarian ya. Di sini udah muncul teman-teman ya, ini judul saya. Terus kita cari kata lain teman-teman ya, subscriber berkurang ya, ada nggak ya teman? Itu kan ini adalah kita teman-teman, karena mengandung kata kunci ya. Terus lagi kita cari lagi ya, kenapa subscriber berkurang. Nah, kita klik lagi, ada lagi gak teman-teman kita. Nah, ini ada lagi, muncul lagi karena mengandung kata kunci tadi. Jadi di sini kita sarankan untuk menonton videonya jangan semenit 2 menit lalu di subscribe, itu sia-sia teman-teman. Kita itu minimal itu 5 menit ke atas baru di subscribe. Terus tanggal loncengnya, terus di komen ya. Saran saya ya untuk kita pemula ya, saya juga pemula, untuk menonton video itu sampai habis biar nggak paham ya. Jadi di sini kita sama-sama
ikhlas ya. Kita baik sama orang, orang lain juga baik sama kita ya. Di sini kita itu saling membantu gitu loh teman-teman. Kita mengenal orang, orang tersebut juga mengenal kita gitu ya. Di sini banyak sekali ya. Jadi kalau urutan 1 sampai 10 itu bagus teman-teman untuk di pencarian ya. Di sini sangat banyak ya tentang subscriber itu, punya Bang Jona, punya siapa tuh banyak ya. Jadi di sini kita manfaatnya SEO itu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Bang buat ini ya, guru baruku yaitu membuat motivasi saya bangkit, yang dulunya saya nggak mau, maksudnya nggak mau bikin konten yang apa itu yang konsisten. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan ya. Kita itu belajar dari kekurangan ya, jadi kita pelan-pelan ya. Bagus gitu, nggak mungkin tidak, ada tahap bertahap ya. Buat Bang Insan Tutor, terima kasih atas motivasinya, walaupun goyenan ilmunya itu sangat bermakna dan sangat dipahami buat saya tentunya. Terima kasih dan jangan bosan-bosan memberi info tentang YouTube pemula ya. Terima kasih dan buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.